Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai berdua masuk di dalam ruangan ini. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya.
saja segala-galanya dalam hidup kami. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami serahkan Tuhan ibadah pemberkatan nikah calon mempelai berdua Eliana, putra dari Bapak Suparjo dan Ibu Suwarti, calon mempelai putri Nilam Cintia Putri, putri dari Bapak Budi Trianto dan Ibu Tri Wahyuni. Kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang memimpin ibadah ini, pemberkatan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Biarlah setiap saat ini Tuhan apa yang sudah persiapkan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan sebagai bekal kehidupan Eliana dan Nilam untuk memasuki dalam kehidupan keluarga yang baru. Biarlah Tuhan yang dinomorsatukan, Amin. Tuhan yang ditinggikan. Amin. Biarlah anggur manis itu dari awal sampai nanti maut memisahkannya. Mereka berdua tetap Tuhanlah nomor satu. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba serahkan semua keluarga besarnya yang hadir, juga kami semua rindu. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membekali setiap mempelai berdua dan keluarga besar semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari berkata, Amin. silakan duduk, silakan duduk. Halo, Bapak Ibu semuanya. Halo, Bapak Suparjo, Pak Parjo. Selamat siang, Mbak. Bu Suwarti. Selamat siang. Pak Budi Trianto. Selamat siang. Ibu Tri Wahyuni. Selamat siang. Eliana, apa kabar? Luar biasa. Nilam, apa kabar? Sukacita pagi ini? Haleluya. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan. Nah, saya mewakili Bapak Gembala Sidang. Saya diberi tugas untuk melakukan pemberkatan nikah di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah. Sebelum kita masuk di dalam acara selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Hari ini saya akan ambil tentang menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik. Nah, kok tegang sekali Pak judulnya? Karena saudaraku, pernikahan itu indah, ya. Dari masuknya Jawa ya, yang indah-indah, dan hari ini dipersiapkan semuanya yang baik-baik, ya, semuanya pasti sudah dikemas dengan luar biasa. Tapi apa yang tidak terpikirkan tentang perbedaan? Eliana panggilannya Eli, Eli, dan Nilam panggilannya Nilam. Betul ya. Ibadah di sini. Puji Tuhan. Pukul berapa ibadah itu? Sudah dibaptis? Sudah. Tahun berapa dibaptis? Baru kemarin. Mila? Baru kemarin. Sebelumnya ibadah di sini, berjemaah di sini. Asli Solo? Purwodadi. Mila? Solo ya. Baik. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya akan sampaikan dulu saudaraku,
tentang menyadari tentang 4 fase hubungan ini. Ini penting sekali buat kita, supaya kita tahu tentang perbedaan. Karena Eli dan Nilam ini berbeda. Eli suka makanan yang pedas-pedas? Enggak suka. Suka? Enggak suka. Yang kecut-kecut suka? Enggak suka juga. Nilam suka? Bukan suka. Bapak Ibu dengar ya, Bapak Ibu mendengar ya. Nah, ternyata ini mempelai ini normal, dan mempelai ini adalah ya wajar, betul ya. Jadi Eli tidak suka pedas, tidak suka yang kecut-kecut ya. Padahal Nilam suka yang pedas. Yang kecut suka? Tidak suka juga. Jadi kecutnya sama, pedasnya juga sama. Nah, kira-kira kalau pesen ya mau makan nasi goreng gitu ya, yang satunya bilang lomboknya 3, yang satunya no lombok, betul ya? Nah itu kan sudah beda kan. Kalau Eli ini makan pakai lombok tidak nafsu makan, tapi kalau Nilam pakai lombok nafsu makannya banyak. Nah, jadi ini perbedaan ini sederhana sekali kalau kita bisa lihat, dan ini terus akan berlanjut. Itu soal makanan. Dan ini ya kalau kita tahu perbedaan ini, kalau ya Eli dan Nilam tidak bisa menyelesaikan, tidak tahu caranya, tidak mengerti, tidak menyadari, tidak sadar, perbedaan ini akan membawa konflik, akan membawa masalah, dan ini akan tidak bisa sukacita, tidak bisa bahagia. Jadi Bapak Ibu yang di sini, yang duduk di belakang, keluarga-keluarganya, famili, saudaranya, semuanya pasti juga sama. Semuanya tidak ada yang sama. Saya pun juga sama. Saya ya tidak terlalu suka pedas, istri saya suka pedas. Istri saya kalau makan harus pakai yang kecut-kecut gitu. Kalau makan soto harus kasih yang kecut, yang pedas, kalau saya tidak. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase yang pertama bulan madu. Ya, semuanya indah-indah, baik-baik. Ya kan? Semua kata-kata yang disampaikan ya Eli ke Nilam pasti yang baik-baik, yang menyenangkan semuanya. Lalu kalau di siapa Nilam juga sama menyampaikan ke Eli juga yang baik-baik, semuanya yang indah-indah. Wah ya, ayah ibuku tuh seperti ini, baik-baik, ayah ibuku ya seperti yang baik-baik, semua yang baik-baik. Itu fase ya, fase yang bulan madu. Lalu ada lagi fase konflik, saudaraku. Fase ini akan muncul, saudara. Saudara percaya tidak percaya, suka tidak suka, punya uang tidak punya uang, ya, kaya maupun miskin, fase ini akan terjadi, pasti akan terjadi. Nah, fase yang namanya konflik ini adalah mulai masuk di mana adalah perbedaan. Perbedaan ini mulai nanti ya punya anak, ya mulai cara mendidiknya berbeda. Kok kowe ora kaya papaku, kaya tidak seperti ayahku, kok kamu tidak seperti ibuku, ya kowe kawin karo ibuku apa bapakmu kono. Suka-sukanya nanti mulai membanding-bandingkan. Karena apa? Dari kecil ya, ini sama Nilam ini kumpulnya sama orang tuanya, bukan kumpul sama Eli. Eli ini kumpul baru berapa tahun? Berapa tahun pacaran? 1,5 tahun. Kumpul sama orang tuanya lama, kumpul sama keluarganya lama. Nah ini mulai fase yang kedua adalah fase tentang konflik ini. Perbedaan ini mulai muncul. Itu cuma itu. Belum nanti caranya ngomong, cara bicara. Kowe kok ngomong kok karo ngegas kok ora iso halus. Nah, mulai ada yang tertawa. Ini kan perbedaan. Orang tuaku, ayahku, kakakku, adikku semua kalau ngomong halus-halus. Wong Solo kan halus-halus. Purwodadi kan tidak seperti itu. Nah, perbedaan Solo Purwodadi ya dibawa kemana-mana. Nah, ini fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga mulai penyesuaian. Itu panjang ceritanya. Kalau panjang nanti tidak jadi acara resepsi nanti.
Fase yang ketiga adalah penyesuaian ini mulai berusaha untuk mengatasi perbedaan ini. Ya wes lah, kalau kamu sukanya pedas, ya sudah saya makan, tapi saya jangan pedas-pedas ya. Kalau ngomong jangan keras-keras, oh ya mulai latihan. Kalau ngomong jadi orang Solo ya, Eli, jadi jangan seperti orang Purwodadi. Jadi mulai gayanya. Ya kalau ini Purwodadi sama Solo, kok yang satunya orang Cilacap, saudara. Wahai, seperti itu, saudara. Nah, itu kan kadang-kadang bukan kasar, memang intonasinya seperti itu, memang seni bicaranya seperti itu. Nah, ini mulai penyesuaian, ya, mulai satunya menyesuaikan mauku gimana, baiknya bagaimana, cari solusi. Lalu yang keempat adalah mulai penentuan. Nah, fase penentuan ini menentukan hubungan rusak atau lebih indah. Ini tingkatannya yang keempat. Jadi fase pertama bulan madu, ya penting sekali kan bulan madu. Terus fase yang kedua ya tentang konflik ini tuh. Perbedaan konflik itu bukan dibuat, bukan maunya, tapi memang perbedaan itu akan terjadi seperti itu. Yang ketiga penentuan, mulai tidak menyesuaikan diri. Oh ya, kamu seperti itu. Bisa waktu kamu pertama kamu kok sok ngeremet tanganku, saya kira kok enak jejak kok sumuk. Mulai, ya kan? Nah, fase-fase seperti itu bisa enggak mulai menyesuaikan, mulai bisa membuat supaya ya keluarganya semakin baik. Yang keempat adalah penentuan. Fase ini bisa lebih baik atau justru lebih tidak baik. Bisa menjadi perang besar atau menjadi semakin manis. Nah, ini artinya apa, saudara? Jadi fase ini adalah fase yang menentukan. Penting sekali. Ini direkam ya, Eli sama ya Nilam, ini direkam. Nanti disimpan ya. Yang bagus-bagus ya, zaman sekarang anak muda diedit ya. Kado yang paling berharga bukan uang, bukan sumbangan. Ya. Bukan kado bingkai, foto atau apa. Bukan. Yang paling berharga adalah pesan firman Tuhan. Yang 7 berkata amin. Pesan firman Tuhan yang bagus-bagus ya bisa disimpan di HP. Itu salah satunya mulai. Ya nanti mengingatkan kalau ada ya konflik, ada mulai perbedaan, ada mulai seperti ini dan itu, nah itu bisa di setel lagi, bisa ditayangkan ulang, menolong, membantu supaya kita bisa menentukan pernikahan ya Eli dan Nilam. Nah, menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik ini penting sekali. Saya akan bacakan dulu 1 Petrus 3 ayat 1, 2, 7 dan 11. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Nanti habis ini setelah diberkati, diteguhkan, sah ya Nilam jadi istri. Mau jadi istri yang baik? Hai istri-istri, di belakang banyak sekali istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, di sini firman Tuhan memberikan pesan, mengimbau, hai istri-istri, tunduklah, bukan tanduklah, bukan suruh nandui, tapi tunduklah. Tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Lalu ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, ya, Eli, bentar lagi akan menjadi suami yang sah. Apakah siap menjadi suami yang sah? Mau jadi suami yang baik? Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Eli di hadapan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan keluarga berjanji mau jadi suami yang baik. Nah, jadi sekali lagi demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Artinya apa? Kalau
nanti sebentar lagi diteguhkan jadi suami yang sah, mari bawalah istrimu Nilam ini menjadi penolong, menjadi istri yang baik, sebagai penolong rumah tanggamu. Sebab kalau kamu tidak menjadi suami yang baik sesuai dengan firman Tuhan, doamu jadi terhalang kepada Tuhan. Saya lanjutkan ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apakah Eli dan Nilam setuju dengan ayat ini? Kalau setuju berkata amin. Saya ulang sekali lagi, ayat yang ke-10 penting sekali. Siapa yang mau mencintai hidupmu dan mau melihat hari-hari baikmu. Jadi Nilam dan Eli ingin pernikahanmu terus selalu baik-baik, selalu damai, selalu rukun-rukun, selalu bahagia, ingin. Nah, kalau ingin, dengarkan, lanjutkan firman Tuhan. Ia harus menjaga lidah. Artinya lidah ini perlu dijaga. Karena lidah ini salah satunya yang membuat penyebab salah paham, konflik, dan sebagainya. Terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, seringkali lidah ini ya membuat semuanya konflik besar maupun kecil diawali dari lidah. Apalagi lidah yang suka ya ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang cara menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik. Caranya tadi ya kita tahu, fase-fasenya seperti ini. Lalu kita mulai tahu juga sekarang ini perbedaan, menangani perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang dikasih caranya. Cara untuk menyelesaikan perbedaan ini. Yang pertama adalah bertumbuh dewasa rohani. Dewasa rohani bukan dewasa secara jasmaninya. Jasmani oke. Nilam dan Eli sudah dewasa. Tapi ini dewasa rohani. Artinya rohaninya harus dewasa. Ya, jadi baru dibaptis 1,5 tahun atau baru saja ya, baru saja. Nah, jadi artinya tingkat kedewasaan ini akan menentukan perbedaan, menangani perbedaan antara Eli dan Nilam. Jadi Eli dan Nilam ini harus tahu tentang yang pertama cara menanganinya bertumbuh dewasa rohani. Nah, dewasa rohani ini salah satunya adalah harus mulai meningkatkan ibadah yang baik. Ya. Makanan-makanan rohani mulai dimakan. Dulu tidak biasa baca firman, sekarang suka baca firman. Dulu tidak suka datang ke pondok Daud, sekarang suka datang ke pondok Daud, nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, lalu terlibat di dalam pelayanan, ikut ya belajar firman Tuhan lebih lagi, sekolah orientasi melayani dan sebagainya. Nah, ini salah satu, ini adalah bentuk membuat bertumbuh dewasa rohani. Jadi dewasa rohani ini salah satu cara untuk menangani perbedaan. Apakah Eli dan Nilam setuju? Setuju berkata amin. Puji Tuhan. Nah, ini salah satu yang pertama adalah kita harus bertumbuh di dalam rohani. Lalu dewasa rohani
dewasa rohani ini adalah bentuk bukan tubuhnya yang bertumbuh, tapi adalah manusia dalamnya. Manusia dalam ini dilihat dari buah-buah roh. Dulu cara bicaranya, dulu kasar, sekarang lemah lembut. Dulu kikir bin butil, nah sekarang lomo, ya, suka menolong orang, suka membantu orang tua, ya, dan sebagainya. Dulu mungkin kalau berkata-kata, kalau bicara nadanya selalu keras, nadanya selalu seperti orang menantang. Sekarang nadanya lemah lembut, punya seni bicara yang baik. Nah ini adalah bentuk orang yang dewasa rohani. Dewasa rohani bukan semakin hari semakin eli, semakin besar, nilam semakin gemuk, ya, bukan itu. Artinya dewasa bukan semakin berat badannya bertumbuh, tapi manusia dalamnya bertumbuh dewasa. Kualitas buah-buah rohnya bertumbuh. Nah, mari mulai terus belajar mendengarkan dan memahami. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah ini penting sekali untuk Eli dan Nilam. Jadi firman Tuhan mengingatkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang, bukan hanya Eli dan Nilam, tapi setiap kita yang hadir, termasuk Pak Suparjo dan Ibu Suwarti, dan Pak Budi Trianto dan Ibu Tri Wahyuni. Dengarkan firman Tuhan, hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar, bukan cepat untuk berbicara. Mendengar dulu, urut-urutannya itu mendengar dulu. Mari kita, Eli dan Nilam, mulai belajar mendengar dulu, memahami. Apa toh? Maksudnya suaminya apa? Maksudnya istrinya itu apa? Ngomong aja belum, sudah, ya, cepat sekali marah, cepat sekali bertindak, dan akibatnya tidak akan jadi baik. Jadi cepatlah untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, senangnya orang-orang itu suka cepat berkata-kata, tapi justru kata-kata yang cepat itu banyak salahnya. Tapi firman Tuhan ingatkan, mari kita mulai, ya, Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga, 1 mulut. Berarti mana yang lebih dulu, saudara? Telinga dulu yang lebih banyak, mulutnya cuma 1 kok. Jadi telinga yang lebih banyak, yang itu yang prioritaskan mendengar dulu, baru kita bicara. Nah, itu kita harus ingat selalu buat kita semua. Mari kita pahami, mempunyai hati yang melayani keluarga. Itu yang terakhir. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, ya. Sekali lagi saya tidak terlalu panjangkan firman Tuhan, tapi pesan-pesan firman Tuhan, mari kita mulai mempunyai hati yang melayani keluarga. Jadi, sekali lagi, Eli dan Nilam harus tahu apa sih tujuannya menikah. Nah, sekarang saya mau tanya, Eli tujuannya menikah apa? Apa Eli? Ayo, tujuannya apa? Kami kasih tahu ya. Apa Eli? Tujuannya menikah apa? Tidak apa-apa, salah tidak bisa. Sekarang Nilam, kira-kira Nilam maksud menikah, ya, kan sepakat ini. Maksud menikahnya apa kira-kira tujuannya? Untuk membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Yang Eli menggenapi janji firman Tuhan. Nah, jadi ini penting sekali. Kalau kita menikah tidak tahu tujuannya, ada yang berkata, menikah apa? Oh, saya kan sudah umur, saya harus punya anak, saya harus, ya, seperti ini dan sebagainya. Saya harus seperti ini. Jadi nomor 1, menikah itu adalah menggenapi janji firman Tuhan. Menikah salah satunya adalah, dasarnya adalah firman Tuhan.
Kalau kita menikah cuma hanya karena saya sudah umur, saya sudah usia, saya sudah mantap, saya sudah cocok, itu bukan. Itu kan manusiawi. Tapi harus tahu bahwa harus dasarnya firman Tuhan. Kalau dasarnya firman Tuhan, Eli dan Nilam harus mengerti. Yang terakhir firman Tuhan berkata, harus mempunyai hati yang melayani keluarga. Pada akhirnya firman Tuhan mengingatkan melayani keluarga. Jadi yang namanya melayani ini bukan mencari mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang lebih hebat, siapa yang harus mengalah. Melayani itu adalah melayani. Jadi artinya melayani itu membuat semuanya jadi baik. Artinya melayani keluarga tujuannya supaya keluarganya tetap baik, indah, keluarganya tetap bahagia, keluarganya tetap sukses. Jadi melayani keluarga sekali lagi bukan berarti yang lebih kaya itu harus lebih menang-menangan, yang lebih miskin harus seperti itu, atau yang pendidikannya tinggi harus lebih memimpin, tidak. Sekali lagi, melayani keluarga dengan hati itu salah satu kita harus jadikan keluarga kita keluarga yang baik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang membekali untuk Eliana dan Nilam, Cynthia, yang saat ini Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang menepiskan, Tuhan yang menyatukan. Mari Tuhan, sekali lagi biarlah firman Tuhan pada saat ini termeterai dalam hati Eliana dan Nilam sampai maut memisahkan mereka berdua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal perjalanan untuk memasuki dalam keluarga yang baru. Biarlah keluarga ini terus dituntun Tuhan, keluarga ini diberkati Tuhan, keluarga ini selalu diberikan rambu-rambu oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan menomorsatukan, sekali lagi dinomorsatukan dalam setiap perjalanan hidup keluarganya. Sekali lagi Bapak, saat ini hamba serahkan sekali lagi Eliana, putra dari Bapak Suparjo dan Ibu Suwarti, dengan Nilam Cynthia putri dari Bapak Budi Triyanto dan Ibu Triwahyuni. Saat ini hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati berkata, amin. Mari kita akan melanjutkan acaranya dengan ikrar janji. Ya, kita akan melanjutkan dengan ikrar janji. Ikrar janji ini, ya sekali lagi, ya. Ikrar janji, sekali lagi, ini bukan sekedar hafalan, tapi biarlah ikrar janji ini dihafalkan dengan hati, supaya Eli dan Nilam benar-benar hari ini mau memberikan ikrar janji dengan masing-masing mempelai di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan, di hadapan orang tua dan keluarga besar pada saat ini. Biarlah ikrar janji ini keluar dari hati yang paling dalam. Silakan dimulai dari Eliana terlebih dahulu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Eliana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Nilam Cynthia Putri yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dan dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan,
dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian Bapak Ibu, Eliana sudah melakukan ikrar janji lewat hatinya yang paling dalam. Biarlah saat ini ikrar janji ini direkam dalam video, juga direkam dalam hatinya, supaya apa yang dikeluarkan ini terus berlanjut sampai maut memisahkannya. Nah, sekarang kita dengarkan ikrar janji yang disampaikan oleh Nilam. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Nilam Cynthia Putri, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Eliana yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia sayang, baik dalam suka maupun duka. Dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian Bapak Ibu, ikrar janji sudah disampaikan, dan biarlah ikrar janji ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Lalu kita akan lanjutkan dengan penyempatan cincin. Cincin ini Eli serahkan, pasangkan ke Nilam. Sebelum dipasangkan saya akan beritahu bahwa cincin ini terbuat dari emas. Emas melambangkan ketulusan hati Eli kepada Nilam. Biarlah emas ini, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupmu, tidak sampai luntur. Cintamu sampai seperti apa yang kau katakan di dalam ikrar janji, sampai maut memisahkan kalian berdua. Semakan cincin ini kepada Nilam. Begitu pula Nilam, ini cincin terbuat dari emas dan ini bulat, tidak ada ujung dan pangkalnya. Dan ingat, cincin ini tidak dicari, tidak ketemu di mana ujung dan pangkalnya. Bila ada perselisihan, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi pesan firman Tuhan, mari kita menjaga keluarga kita sampai maut memisahkan kita. Dan sekali lagi ini terbuat dari emas. Emas ini melambangkan kemurnian hati Nilam kepada Eli. Biarlah ketulusan cintamu sampai maut pun memisahkan, seperti itu, dan sematkan cincin ini kepada Eli. Kita sambut dengan satu pujian, dan biarlah pada saat ini mempelai bisa mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan. Bapa di surga, pada saat ini, hamba saat ini, selaku hamba Tuhan pada saat ini, mau menyerahkan pada saat ini, Eliana dan Nilam di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan saat ini yang memimpin keluarganya, Tuhan yang menyatukan. Mereka bukan dua lagi tapi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak hari ini mereka menjadi satu. Mereka menjadi suami dan istri yang sah. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teguhkan, saat ini impartasikan, saat ini biarlah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan melimpah, dan biarlah campur tangan Tuhan selalu menyertai mereka berdua sepanjang hidup mereka, biarlah penuh dengan anugerah dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ya. Baik, selamat untuk Eliana dan Nilam Cinta Putri. Sejak hari ini sudah menjadi suami istri yang sah. Dan mari kita akan lanjutkan acara ini dengan berhadapan dan kita mulai membuka cadar. Ya, pelan-pelan persiapkan hati. Ya, sekali lagi Eli, bersukacitalah kalau hari ini disaksikan oleh Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dan kedua orang tuamu bahwa hari ini kalian berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Dan saat ini lakukan membuka cadar pelan-pelan. Eli, ya, buka pelan-pelan, ya. Dari depan ke belakang, lakukan dengan sepenuh hati. Ya, lakukan dengan sepenuh hati dan lihatlah ya istrimu yang sah sejak hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi standar dalam hidupmu. Berikan ciuman Eli kepada istrimu, cium pipi kanan kiri kening. Ya. Nah, sama kembali ya. Nilam juga berikan ciuman pada suamimu. Ya. Luar biasa. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, inilah keluarga yang baru. Dari hari ini, Eliana putra dari Bapak Suparjo dan Ibu Suwarti dengan Nilam Cintia Putri, putri dari Bapak Budi Trianto dan Ibu Tri Wahyuni. Jadi hari ini ya Eliana dan Nilam menjadi keluarga yang baru, keluarga yang sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini dari gereja ada mau menyerahkan akte nikah dan Alkitab dari gereja untuk bekal kehidupan perjalanan Eliana dan Nilam. Silakan diterima. Biarlah ini menjadi bekal dalam hidupmu. Nah, sekarang ya, biar diabadikan dulu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan, mari khususnya untuk Eliana menghadap ya orang tua terlebih dahulu, berikan sungkem, hormat, berikan ucapan terima kasih, berikan ucapan ya syukurmu kalau hari ini Tuhan sudah memberkati Eliana dan Nilam. Berterima kasihlah kepada orang tuamu. Ya, sekali lagi ucapkan apa ya pesan-pesanmu hari ini kalian berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Sampaikan ucapan terima kasih dan mungkin kata-kata yang lain yang indah untuk pada orang tuamu, Bapak Suparjo dan Ibu Suwarti. Silakan Eli. Terima kasih pada orang tua saya telah mendidik saya seperti ini. Saya bersyukur atas semua didikan kedua orang tua saya ini. Saya bersyukur. Saya minta doa restu pada orang tua saya untuk sampun menjadi anak yang baik yang belum bisa berbakti pada orang tua saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya dari orang tua Eliana, kami mengucapkan terima kasih untuk Eliana yang sudah menikah pada hari ini.
Semoga anak kami Eliana bisa menjadi suami yang baik, yang bisa menjaga istrinya yang baik, suka maupun duka. Semoga Tuhan memberkati anak kami, satu keluarga. Amin. Baik. Ya, berikan doa restu Bapak Ibu kepada anak-anakmu. Berikan doa restu. Dan anak-anak bisa minta maaf, minta doa restu. Biarlah perjalanan pernikahanmu selalu diberkati. Biarlah doa restu dari orang tua, itu penting sekali. Biarlah setiap apa yang saudara lakukan diberkati Tuhan. Mari, demikian juga Nilam berikan ya, mohon kepada orang tua doa restu dan ucapan terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah mendidik, membesarkan dan memimpin sampai hari ini. Silakan Nilam. Bapak, Ibu, terima kasih sudah membesarkan Nilam dengan penuh kasih sayang. Nilam minta restu untuk membangun rumah tangga dengan Mas Eliana. Maafkan Nilam belum bisa membahagiakan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya, semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah glory, manus percaya sama suami. Cinta itu. Ya, berikan doa restu pada anak-anakmu. Mohon maaf kepada orang tua. Terus berikan doa restu pada anak-anakmu semuanya. Biarlah perjalanan hidupnya diberkati Tuhan. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sudah selesai ibadah pemberkatan nikah Eliana putra dari Bapak Suparjo dan Ibu Suwarti dengan Nilam Cynthia Putri, putri dari Bapak Budi Triyanto dan Ibu Tri Wahyuni sudah selesai dan
mungkin dari mempelai berdua ada ucapan terima kasih. Ada mungkin mau menyampaikan ucapan terima kasih? Baik, kalau tidak ada, mari kita akan tutup. Ya, kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemberkatan nikah yang luar biasa pada siang hari ini. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan sudah meneguhkan Eliana dan Nilam Cynthia Putri di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah sejak hari ini mereka berdua menjadi suami istri yang sah. Biarlah firman Tuhan menjadi standar dalam hidupnya. Biarlah sepanjang hidupnya diberkati Tuhan. Dan terus berbuah, dan banyak jiwa dimenangkan lewat hidupnya. Sekali lagi Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau firman-Mu sudah memberkati mempelai berdua, juga memberkati keluarga khususnya orang tua mempelai berdua, dan semua saudara handai tolan yang hadir pada saat ini, biarlah firman-Mu ini termeterai dalam setiap pribadi kami dan memberkati kami semua. Di dalam anugerah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati mari berkata, amin.